Sahabat-sahabat semua, secara infografis dalam jajaran SDM Bawaslu Boyolali ini sebanyak laki-laki sebanyak 1.926 dan perempuan sebanyak 795 dengan pendidikan yang bervariasi, di mana pendidikan dari Bawaslu ke jajarannya ini ada SMA ini sebanyak 1.914, D3 160, S1 639 dan S2 8 orang. Hal inilah yang semakin mendukung kinerja dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sahabat-sahabat semua, di dalam pengawasan, di dalam kinerja dari Bawaslu Boyolali juga kita presentasi dari keterwakilan dari wanita gender di jajaran Bawaslu Boyolali, yaitu dengan perempuan sebanyak 795 orang, sehingga ini sudah hampir 30% karena sudah 29% kebanyakan, dan laki-laki 1.926 orang atau 71%. Sahabat-sahabat semua, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki jajaran pengawas dan sekretaris sebanyak 2.721, sehingga tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali dengan persen pemberian laki-laki 71% dan perempuan 29% seperti saya ungkap di depan. Hal ini membuktikan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali sangat konsen sekali dengan hak-hak dari gender. Sahabat semua, dari jumlah laki-laki dan perempuan dalam jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali, untuk Bawaslu laki-laki 16 orang, perempuan 7 orang. Dan untuk pengawas kecamatan, laki-laki 116 orang, perempuan 38 orang. Pengawas kelurahan, laki-laki 209 orang, perempuan 58 orang. Sedangkan pengawas TPS, sahabat-sahabat semua, di Boyolali, pengawas TPS laki-laki ini didominasi dengan 1.585 orang dan perempuan hanya 692 orang, sehingga hampir mencapai 50%-nya. Sahabat-sahabat Kabupaten Boyolali, hal inilah yang mendukung kinerja SDM Bawaslu Boyolali. Baik, sahabat-sahabat semua, selain SDM, ini juga ada nanti laporan dari Humas dan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali agar tidak terjadi sebuah pelanggaran ataupun meminimalisasi ada pelanggaran sehingga mampu meningkatkan derajat dari hasil pemilu. Untuk itu kami minta kepada saudara Kordi Humas untuk bisa membacakan hal-hal yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kepada Pak Dodo, monggo kami silakan. Terima kasih Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Taryono. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Rubianto, Koordinator Komisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang saya banggakan, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, sahabat dari Bawaslu Kabupaten Boyolali di mana pun Anda berada. Seperti saya dengan Pak Ketua tadi, saya selaku Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi serta Humas akan menyampaikan data yang sudah kami susun terkait dengan kinerja pengawasan Kabupaten Boyolali. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kewenangan dan tugas yang melekat di kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pencegahan terhadap munculnya potensi dugaan pelanggaran. Dan selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada Bupati tahun 2020 Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan yang kami rinci menjadi satu laporan yang kami tayangkan dalam satu infografis. Adapun data pencegahan
Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pilkada tahun 2020 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan melalui kegiatan melalui forum-forum. Nah, ini sejumlah 22 forum yang kami laksanakan baik di tingkat Kabupaten Boyolali maupun yang dilakukan oleh teman-teman Panwascam di jajaran Kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Kemudian kegiatan pencegahan yang kami lakukan adalah melalui iklan layanan masyarakat yang kami sebarluaskan baik melalui media cetak maupun media elektronik dan media sosial, baik yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali secara langsung maupun oleh media-media di luar Bawaslu Kabupaten Boyolali. Jumlah dari LM yang kami buat dan kami sebarluaskan ada sejumlah 18. Kemudian selain ILM, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan kegiatan talk show melalui bincang santai terkait dengan kepemiluan. Itu kegiatannya berjumlah 19. Kami bekerja sama dengan layanan lembaga penyiaran publik baik di Kabupaten Boyolali maupun di Solo yang disiarkan secara langsung baik melalui media elektronik berupa siaran langsung TV maupun siaran radio. Sekali lagi jumlah talk yang kami lakukan berjumlah 19 kegiatan. Kemudian data pencegahan yang kami laporkan juga yaitu himbauan. Himbauan di sini berupa surat-surat pencegahan agar tidak menjadi satu dugaan pelanggaran. Ini jumlahnya sangat banyak, yaitu berjumlah 407 himbauan yang kami layangkan baik yang disampaikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali maupun jajaran kami di tingkat kecamatan maupun di tingkat pengawas pemilu desa dan kelurahan. Kemudian yang selanjutnya, data pencegahan kami adalah saran perbaikan yang berjumlah 53 saran perbaikan yang ini kami sampaikan kepada jajaran pelaksana teknis pilkada Bupati tahun 2020, yaitu rekan-rekan kami di KPU dan jajarannya. Sekali lagi jumlahnya ada 53 saran perbaikan. Kemudian ada 3 pelaksanaan pencegahan yang dilakukan mencegah di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampanye yang ada di Kabupaten Boyolali. Perlu kami sampaikan bahwa pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini kegiatan kampanye terbuka yang menghadirkan banyak orang itu sudah dilarang berdasarkan Bawaslu maupun PKPU, sehingga memang mencegah di lapangan ini sangat sedikit sekali mengingat kita saat ini masih pada situasi menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat saya dimanapun saudara berada, selain melakukan kegiatan pencegahan, kami juga perlu laporkan data media sosial yang dikelola oleh rekan-rekan staf humas Bawaslu Kabupaten Boyolali. Data media sosial yang kami laporkan, jumlah postingan yang ada di web PPID yaitu sejumlah 189 postingan yang ada di laman web PPID Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua, di website umum Bawaslu Kabupaten Boyolali sejumlah 106. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang kami sampaikan sebagai salah satu layanan informasi yang berhak untuk diketahui publik. Itu jumlahnya sekali lagi website PPID ada 189 dan website Bawaslu Kabupaten Boyolali ada 106. Kemudian jumlah postingan yang kami sampaikan atau kami share melalui YouTube itu ada 37 jumlah postingan dan ada sejumlah 1.520 pengikut di akun YouTube Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan kami berharap hal ini bisa disebarluaskan kepada sahabat semuanya agar seluruh informasi yang kami sampaikan oleh YouTube itu bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Kemudian kami juga melakukan share informasi melalui akun Twitter Bawaslu Kabupaten Boyolali sejumlah 272 jumlah postingan dengan 113 jumlah pengikut. Dan kami berharap nanti jumlah pengikut di Twitter akan berkembang karena Twitter juga
merupakan salah satu media sosial yang bisa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada 268 jumlah postingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali melalui akun Facebook Bawaslu Kabupaten Boyolali, dan ada sejumlah 2.287 pengikut yang mengikuti informasi-informasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali melalui akun Facebook. Kemudian yang terakhir ada 264 jumlah postingan yang di-share melalui Instagram Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan jumlah pengikut 2.025 pengikut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan-rekan sahabat semua, demikian data media sosial yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kami berharap semoga apa yang kami sampaikan melalui media sosial Kabupaten Boyolali bisa menambah informasi terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan sebelum kami serahkan kembali kepada Pak Ketua, kami perlu sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa di Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah ada BPID sebagai satu layanan pemberian informasi pada publik. Untuk itu silakan dimanfaatkan, bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali di Jalan Garuda nomor 1 Kampung Bandaran Boyolali untuk mendapatkan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali, atau melalui akun website BPID yaitu bpid.boyolali.bawaslu.go.id untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait dengan kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pilkada Bupati tahun 2020. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kembali kepada Bapak Ketua. Iya, terima kasih Pak Koordinator Hukum Datim atas informasinya. Sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali yang kami hormati, itu tadi informasi-informasi dari pencegahan dari Humas Hukum dan Datim, sehingga kami informasikan kepada masyarakat bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi masyarakat. Sahabat-sahabat semua, Bawaslu dalam kerja ini ada hal yang sangat penting di dalam menjaga demokrasi, yaitu dengan adanya divisi pengawasan yang akan melakukan pengawasan jalannya tahapan-tahapan di pemilu tersebut. Untuk itu di sini juga ada hadir dari saudara Koordinator Pengawasan dan Hubla, sehingga bisa memaparkan bagaimana pengawasan-pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali sehingga bisa menjaga marwah dari pemilu di Boyolali. Nah, itu kami serahkan kepada saudara Rubianto, Koordinator Pengawasan. Baik, terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali yang saya hormati, beserta Koordinator Hukum Humas dan Datim yang saya hormati. Saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan pengawasan selama tahapan pelaksanaan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2020, di mana kita ketahui bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada ini sempat tertunda karena bencana non alam, yaitu pandemi COVID, dan kemudian dilanjutkan kembali tahapan ini di tengah situasi pandemi COVID, sehingga pengawasan kita tentunya juga berbeda dengan pengawasan tahapan pemilihan sebelumnya atau pemilu sebelumnya, karena kita mengawasi tahapan pilkada dengan aturan atau dengan undang-undang baru, di mana pelaksanaan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
pada saat tahapan dimulai, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengawasi seluruh rangkaian tahapan, di mana diawali dari pembentukan badan ad hoc di tataran penyelenggara pemilu, yaitu di jajaran KPU ke bawah, yaitu pembentukan PPK, kemudian pembentukan PPS, di mana kemudian pada tahapan itu Bawaslu Kabupaten Boyolali selama tahapan pembentukan PPK melakukan pengawasan dengan mendokumentasikan pengawasan yang dituangkan dalam Form A, dan kami akan menyampaikan terkait dengan Form A dalam jumlah angka. Pada saat pembentukan PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta jajaran mengumpulkan dokumen pengawasan pembentukan PPK sejumlah 42, kemudian pembentukan PPS sejumlah 73 Form A. Ini yang kemudian bisa didokumentasikan oleh kawan-kawan kami, baik jajaran Bawaslu maupun Panwascam dan BKD pada saat pembentukan PPK dan pembentukan PPS. Dari hasil pengawasan itu, Bawaslu menemukan adanya beberapa dugaan pelanggaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua sekaligus Korbit Penanganan Pelanggaran terkait apa saja temuan dugaan pelanggaran pada tahapan pembentukan PPK dan TPS. Dilanjutkan pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Tahapan pemutakhiran data pemilih yang kita awasi memang berlangsung cukup lama, di mana kemudian daftar pemilih mulai dari tahapan coklit sampai kemudian penetapan DPT. Bawaslu Kabupaten Boyolali mengawasi seluruh rangkaian tahapan coklit, kemudian pemutakhiran data, rekapitulasi data pemilih di pada tingkatan data pemilih sementara, kemudian sampai kemudian penetapan data pemilih tetap. Seluruh rangkaian pemutakhiran data pemilih ada 2030 Form A yang didokumentasikan oleh jajaran Bawaslu sampai kepada BKD. Dari proses pengawasan pemutakhiran data pemilih ini, kita menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali terkait dengan pelaksanaan coklit dan kemudian juga pencermatan data pemilih mulai dari pengumuman DPS dan DPT. Ada sejumlah 53 saran perbaikan yang total kita sampaikan dari jajaran KPU sampai kemudian PPS terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. Kemudian pada tahapan pencalonan, di mana kemudian kemarin di Boyolali sempat ada, yaitu bakal calon perseorangan yang mengumpulkan data dukung kepada KPU, namun kemudian pada sampai waktu yang dibutuhkan pasangan tersebut tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh KPU terkait dengan jumlah data dukung. Kita mengumpulkan ada paling tidak 6 Form A terkait dengan proses pencalonan calon perseorangan. Kemudian dilanjutkan dengan pencalonan oleh partai politik, di mana kemudian kita ketahui bahwa di Boyolali pada akhirnya cuma ada satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik yang kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali, sehingga pilkada Boyolali pada tahun 2020 adalah pilkada dengan satu pasangan calon. Pada tahap berikutnya, yaitu pada tahapan kampanye, di mana kampanye dimulai dari 26 September sampai kemudian 5 Desember, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan terhadap kampanye, di mana kampanye di tengah pandemi tentunya juga diatur berbeda dengan kampanye di
di masa atau di luar atau di tahapan di mana tidak ada pandemi, di mana kemudian beberapa kegiatan itu sangat dibatasi oleh aturan, termasuk jumlah peserta, kemudian protokol kesehatan yang harus ditaati oleh peserta pemilu atau peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon. Yang terjadi di Boyolali adalah minimnya kegiatan kampanye berupa tatap muka yang dilakukan oleh pasangan calon, kan hampir-hampir tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian ataupun kepada KPU terkait dengan adanya kegiatan tatap muka, sehingga kemudian kampanye di Boyolali kemarin hampir didominasi oleh kegiatan pemasangan alat peraga, yaitu berupa pemasangan baliho, spanduk, dan umbul-umbul yang difasilitasi oleh KPU maupun kemudian difasilitasi oleh pasangan calon sendiri, yang kemudian kami melakukan pengawasan terkait dengan proses pemasangan yang kemudian sesuai dengan aturan, sesuai dengan jumlah yang diatur, kemudian titik-titik pemasangan lokasi alat peraga yang diatur, dan juga terkait dengan desain alat peraga yang diatur. Kemudian dari kegiatan berikutnya adalah persiapan penghitung, di mana kemudian distribusi logistik. Kami juga mengawasi kegiatan distribusi logistik mulai dari tahapan perencanaan sampai kemudian pengadaan, dan juga sampai kemudian distribusi sampai pada TPS. Dan kemudian kita pastikan kemarin jumlah yang diproduksi oleh KPU dan jajaran tepat secara kualitas, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas. Ada sejumlah 24 form A yang kemudian kita buat yang didokumentasikan terkait dengan pengawasan logistik. Kemudian juga terkait dengan adanya pelaporan dana kampanye mulai dari LADK, LPPDK, dan LPSDK dan LPPDK kita awasi, dan di mana diketahui bahwa pelaporan dana kampanye sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu, laporan dana kampanye dilaporkan tepat waktu, dan kemudian juga secara administratif telah dilaporkan ke KPU oleh pasangan calon dan tim kampanye. Tidak ada dugaan pelanggaran pada tahapan pelaporan dana kampanye. Pada saat tahap berikutnya adalah tahapan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara, di mana jajaran Bawaslu sampai kemudian PTPS mendokumentasikan 2.567 form A terkait dengan kegiatan atau tahapan pemungut hitung, sampai kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten. Dan kami juga menuliskan atau mendokumentasikan form A yang berkaitan dengan tahapan, yaitu terkait dengan pengawasan netralitas ASN, kemudian pengawasan isu SARA, dan kegiatan non tahapan. Sehingga kemudian pada tahapan pilkada di tahun 2020 ini kita mendokumentasikan kurang lebih 5.070 form A pengawasan yang didokumentasikan di jajaran Bawaslu, Panwascam, PKD, dan pengawas TPS. Dari kegiatan pengawasan tersebut diketahui bahwa kami menemukan 58 temuan dugaan pelanggaran yang kemudian kita tidak lanjuti, di mana kemudian dari 58 dugaan pelanggaran ini kita sampaikan 53 saran perbaikan, dan kemudian ada 6 rekomendasi yang kita kirimkan kepada KPU dan jajarannya, dan kebetulan juga ada 1 dugaan pelanggaran kode etik oleh jajaran pengawas, sehingga kemudian ada 1 peringatan tertulis yang kita berikan kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Dari hasil pengawasan itu juga kita tadi menyampaikan ada sekitar 407 surat himbauan yang kita kirimkan kepada KPU dan juga kepada partai politik, dan juga kepada
tim pasangan calon terkait dengan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran. Misalnya menghimbau melaporkan dana kampanye tepat waktu, menghimbau kampanye tidak melibatkan ASN, menghimbau tidak menggunakan money politik, dan menghimbau terkait dengan tahapan pilkada ini sesuai dengan regulasi kepada jajaran KPU. Paling tidak pada tahapan kampanye, jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait dengan komunitas ASN dan juga dugaan pidana pemilu yang sudah ditindaklanjuti, meskipun memang sampai hasil tindak lanjutnya tidak ada dugaan pelanggaran pidana yang masuk ke tindak lanjut ke pengadilan, tapi nanti ada beberapa dugaan pelanggaran yang bersifat administrasi dan kemudian juga kode etik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian beberapa poin-poin yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Tentunya tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti juga beberapa banyak kelemahan, banyak kesalahan yang istilahnya ketidaksempurnaan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, terutama terkait dengan ekspektasi dari masyarakat ataupun kemudian harapan masyarakat terkait dengan kinerja kami. Tapi paling tidak bahwa di forum ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa selama tahapan pilkada ini kita melakukan kewajiban melaksanakan tugas dan kewenangan yang kita miliki sesuai dengan undang-undang terkait dengan kegiatan pengawasan, terutama di pencegahan kami sudah lakukan. Kemudian kami juga melakukan penindakan, artinya bahwa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini melalui pencegahan dan penindakan sudah dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah backup atau mendukung kami dalam melakukan pengawasan, terutama juga adanya kegiatan pengawasan partisipatif, di mana kemarin juga kita ada sekolah kader pengawas partisipatif atau SKPP yang diikuti oleh paling tidak 52 kader pengawas partisipatif di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Mereka terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan juga masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap pengawasan pemilu, di mana kader-kader pengawas SKPP atau sekolah kader pengawas partisipatif ini kemarin dari 53 orang dinyatakan lulus sebanyak 32, dan kemudian dari 32 ini 3 orang mengikuti kegiatan SKPP secara luring atau secara langsung, karena SKPP pada tahun ini dilaksanakan secara daring atau secara online. Ini adalah program dari Bawaslu RI yang kami di Bawaslu Boyolali mensosialisasikan kepada warga masyarakat, dan alhamdulillah banyak respon dari anak-anak muda di Boyolali yang peduli dengan isu-isu demokrasi, isu-isu politik di Boyolali, sehingga kemudian mereka secara sukarela mendaftar sebagai kader pengawas partisipatif. Dan juga mengucapkan terima kasih karena kami juga sudah beberapa kegiatan membentuk adanya desa pengawasan dan juga desa anti money politik yang dibentuk di jajaran atau di wilayah Kabupaten Boyolali. Ada 3 desa anti money politik dan 3 desa pengawasan yang sudah diinisiasi oleh Bawaslu, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang semakin banyak lagi desa-desa pengawasan dan desa anti money politik, di mana kemudian harapannya adalah demokrasi di Boyolali di masa yang akan datang semakin baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kami kembalikan kepada Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Kofdi Pengawasan. Sahabat Bawaslu semuanya, dalam pengawasan outputnya adalah penanganan pelanggaran. Di dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah melakukan penanganan, baik penanganan pelanggaran kode etik, penanganan
pidana maupun perundang-undangan yang lain. Bawaslu Kabupaten Boyolali, jadi kita juga adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tindak lanjut melakukan rekomendasi kepada KPU Boyolali ini sebanyak 1 orang menangani 4 dugaan pelanggaran administrasi pemilihan oleh PPK dengan tindak lanjut 2 rekomendasi pada KPU Kabupaten Boyolali. Juga menangani 2 dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan 1 dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwascam dengan tindak lanjut 1 peringatan tertulis kepada yang bersangkutan. Juga menangani 2 dugaan pelanggaran undang-undang lainnya dengan tindak lanjut rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan ini dari KASN sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Boyolali untuk melakukan punishment atau melakukan tindakan kepada ASN yang dinyatakan melanggar oleh KASN. Juga menangani 1 dugaan pelanggaran kode etik oleh PPS dan KPPS dengan melakukan tindak lanjut memberikan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU agar KPPS maupun PPS yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh KPU Boyolali dengan memberikan peringatan tertulis kepada PPS yang sudah dilaporkan dan diduga melakukan pelanggaran kode etik. Juga menangani 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Nah, ini pidana pemilihan kali ini hanya sampai di Gakumdu pembahasan tahap kedua karena tidak bisa dilanjuti karena tidak terpenuhnya unsur pidana di dalam pelanggarannya, sehingga Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak bisa menindaklanjuti ke tahap berikutnya, hanya berhenti di sentra Gakumdu. Sahabat Bawaslu yang saya cintai, dari output yang keluar dari penanganan pelanggaran ini, selama pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten telah melakukan serangkaian penanganan pelanggaran sebanyak 12 kasus, di mana 5 kasus tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhnya unsur pelanggaran pemilihan, sehingga kita tidak bisa menindaklanjutinya karena unsurnya tidak terpenuhi. Juga tidak ditindaklanjuti dengan hasil rekomendasi kepada pihak terkait. Ini ada 7 perkara, jadi 7 perkara ini kita rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, dan Bawaslu sudah menerima hasil dari penanganan pelanggaran atau rekomendasi tersebut. Sahabat Bawaslu yang terhormat, selain penanganan pelanggaran sebenarnya ada lagi divisi yang menangani, yaitu penyelesaian sengketa proses, di mana sengketa proses ini divisi ini diketuai oleh Ibu Puspaningrum SHMH, tapi karena saat ini beliau sedang sakit juga tidak bisa hadir di sini, dan kebetulan juga di dalam penanganan penyelesaian sengketa ada beberapa pelatihan maupun bimtek kepada Panwascam karena ada penanganan singkat, tetapi di dalam lapangan ternyata tidak ditemukannya adanya pelanggaran atau penyelesaian sengketa yang timbul di dalam pemilihan bupati wakil bupati tahun 2020. Sahabat Bawaslu, itu tadi beberapa hal informasi-informasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat di Boyolali, bahwasanya Bawaslu, bagaimana Bawaslu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan seperti apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada kami, juga harapan-harapan pada masyarakat kepada kami lakukan sebaik mungkin, mungkin masih seperti yang diungkap oleh saudara Koordinator pengawasan, masih banyak hal yang kurang atau banyak hal yang belum sempurna. Harapan kami, masukan dari masyarakat
masukan dari sahabat-sahabat semua untuk perbaikan pengawasan pemilu-pemilu yang akan datang. Sahabat-sahabat Bawaslu yang kami hormati, mungkin hanya itu apa yang perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan kepada masyarakat di seluruh Boyolali, dan kami harap ada masukan-masukan dari saudara-saudara semua, dan kami ucapkan terima kasih peran sertanya selama tahapan pemilu yang sudah memberikan support kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali, sehingga Bawaslu Kabupaten Boyolali mampu bekerja dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri acara ini, dan kami ucapkan mohon maaf apabila kata kami kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.